gitu kan. Tapi dulu memang kita hire orang untuk mengajari akuntansi, termasuk juga membuat aplikasinya itu. Jadi sudah apa namanya, udah pakai PSAK ya? Iya. Dasar. Kalau untuk laporan keuangannya sendiri itu dicatat setiap bulan, itu apakah kami boleh melihatnya, Pak? Kalau untuk laporan keuangan sebetulnya kami sudah laporkan yang setiap bulannya kan ke pusat gitu. Nah, karena kalau izin di sini itu kan terpusat, jadi termasuk izin pajak segala macam juga di sana semua. Kayak gitu. Pusatnya itu yang di Salatiga. Iya, karena kan di sini kami kantor cabang ya. Kantor cabang itu kita hanya menyelenggarakan pelatihan. Kalau untuk dapur keuangan termasuk perhitungan pajak bulanan, tahunan itu semuanya diatur sama pusat. Jadi kalau untuk keuangannya terintegrasi di sana. Jadi kita hanya mencatatkan laporan keuangan bulanan, kemudian bulan ini seperti ini, kami setorkan ke sana neracanya segala macam. Yang di LPK ini sendiri apa aja laporan keuangan? Ada. Tapi untuk yang saat ini belum, mungkin baru untuk yang 6 bulan ke belakang, yang dari Januari sampai ya. Nah mungkin kan kami di makro studi kelayakan di situ kan nanti ada dari kami konsultasi ke perusahaan ini kan ada laporan ya. Mungkin kayak beberapa aspek di setiap bagian itu kami juga membuka itu. Mungkin nggak sih Pak, kayak kami itu kayak berkomunikasi terkait dengan laporan dari perusahaan yang kami konsisten itu. Oh gitu. Nanti mungkin bisa saya bantu berikan kepada yang masih ada. Jadi nggak harus ada tapi poin-poin tahunan. Iya. Oh gitu. Dari awal saya. Kita punya kalau karena laporan keuangan itu kalau dituliskan kan biasanya bentuknya privasi. Betul ya. Kami kan data. Kami kan hanya buat laporan finansial, untuk laporan uang project. Biasanya bukan untuk laporan dipublikasikan. Terima kasih Pak. Tapi itu masalahnya takutnya itu kayak kalau enggak mungkin nanti lihat bentuk ininya aja, mungkin aplikasinya seperti apa kan. Iya. Tapi saat kami nanti lihat kan belum rekam itu ya. Enggak bisa. Kalau untuk di LPK ini tuh ada investasi dari luar ya? Kalau investasi dari luar juga, kalau ke kami investasi siswa aja sih untuk pengembangan saya. Kalau untuk kan kalau masuk itu udah punya nggak siswa itu? Iya. Nah, kalau di tengah-tengah misalnya siswa itu nggak gratis, kalau itu uang itu nggak. Nah itu kan kita juga pembayarannya per termin, jadi awal semua. Itu nanti kalau misalkan ada yang tidak melanjutkan, biaya yang dibayarkan hanya sesuai jenjang yang sudah dibentuk. Sesuai waktu. Betul. Jadi masih termasuk kita kalau pas tinggalnya itu Belum terbayar. Iya. Baik. Kan udah berikan di LPK ini, lalu udah berangkat di Jepang, tapi pas di Jepangnya itu kalau ada masalah atau gimana uang kan itu bagaimana? Kalau Oke, pertama kalau ada masalah kan kita ada manajemen yang berkantor di Jepang juga. Total ada 5 kantor di sana. Ya, jadi di Jepang itu setiap bulan itu akan dilayani kedua menghubungi kami. Nah itu fungsinya untuk musyawarah, ketika ada masalah apa segala macam. Ya sampai saat ini, alhamdulillah kalau dari Indo yang sampai dipulangkan itu masih kecil sekali. Ini ada beberapa yang dipulangkan itu pun karena permintaan dari siswanya itu sendiri. Ya, jadi setelah musyawarah, gitu kan, dari perusahaan seperti ini, dari siswanya seperti ini, nggak mencapai kesepakatan. Karena keinginan siswanya terlalu menuntut segala macam itu juga ada. Dan ini ada 40 aja. Itu kalau sampai saat ini total yang pulang di Indonesia itu ada sekitar 4 orang. Dari 2019. Ya. Ada yang baru 3 bulan, bekerja. Dan biasanya yang minta pulang itu ya bukan membeda-bedakan, ya memang kan dari background ekonomi Indonesia. Jadi ya ibaratnya nggak terbiasa dengan kerja kasar. Enggak, kalau gaji itu kan sifatnya langsung dari perusahaan ke karyawan.
Jadi gaji itu nggak bisa kita intervensi, emang nggak boleh berdasarkan undang-undang kan tidak diperbolehkan. Nah, kalaupun ada biasanya yang menggunakan dana talangan, tapi itu bukan persentase kita dapat dari gaji. Jadi siswa itu untuk biaya pendidikan itu kan menggunakan dana talangan. Nah setelah di Jepang dia wajib untuk mencicil dari gajinya itu, dan itu ditransfer mandiri bukan langsung dibawa bapak. Nah, saat siswa itu memiliki dana talangan full itu apakah ada kenaikan dari itu kan? Enggak. Jadi kalau misalkan dana talangannya itu siswa pakai 30 juta misalkan. Ya untuk yang dibayar memang 30 juta. Cuma sama seperti dalam sistemnya gitu. Kalau di bank itu ada sistemnya bunga. Kalau di koperasi syariah itu ada sistemnya berhasil. Jadi lebih ke semacam orang investasi lagi. Investasi dalam jangka waktu setahun berapa marginnya yang bisa didapat. Nah, seperti itu. Akadnya kita juga pakainya murah, sama seperti bank syariah. Jadi sistemnya kayak beli paket umroh. Kan paket umroh misalkan ini harga paket dari travelnya 30, misalkan harga paket dari travelnya 30 juta. Dibelilah sama investor, saya beli 30 juta lunas. Kemudian ini saya jual lagi, misalkan ke Mas Angga, saya jual lagi ke Mas Angga, saya dengan harga 35 juta, dibayarkan dalam waktu setahun seperti itu. Murah itu kan seperti itu, jadi nggak ada bunga gitu. Memang real keuntungan. Kayak kita beli mobil, dijual lagi, gitu kan ada keuntungan di situ, lebih sama. Mungkin untuk aspek keuangan juga itu Pak. Oh gitu, Pak. Karena ada yang itu temannya Pisan ya, yang mana temannya Pisan ini? Agak kelas. Teman apa kakak kelas di SMK? Iya. Dulu SMK-nya jurusan perkantoran. Oh beda ya, kita sama perkantoran. Gitu. Kalau ASN itu tata busana ya? Iya. Itu sebentar lagi juga berangkat ke Jepang. Insya Allah bulan Februari ya? Iya. Dari job apa itu? Kasih guru, ya Pak. Perawat. Kalau saya Kalau pekerjaan yang paling minim resiko, terus ya kondisinya gitu sih. Karena di dalam ruangan kan. Ya, teman saya ada apa itu di bidang pertanian semua. Oh gitu. Iya. Itu harus buat cuaca ekstrim ya, kalau pertanian. Iya. Padahal itu yang dua perempuan. Yeay. Perempuan bagian ketiga. Jadi lulusan SMK baru Pak. Oh dari SMK dulu? Iya. Terus ikut yang program di Jakarta itu kalau nggak salah. Iya. Terus langsung berangkat ke tempat. Kalau SMK 2 itu biasanya kerjasamanya sama itu LPK-nya JIAC kita sama sama CBI. Ya. Kalau sama SMK 2 sama JIAC udah dari dulu. Saya juga sebelum buka LPK sendiri, saya ngajar di sana. Saya ngajar di JIAC. Jadi kalau siswa yang ke Jepangnya itu tahun 2015 sampai 2022, insya Allah kena saya sendiri. Faridahnya masih di rumah karena ada obsesi sama anak-anak dulu. kira Biasa kalau anak-anak tidak terrepot. di sini jadi sensei. Iya. Kalau Jadi, kalau berangkat ada sensei. kebetulan udah ada penggantian. Jadi AIS itu harusnya sih dari tahun lalu ya AIS ya udah berangkat ya. Iya, ada yang akan Tapi kalau untuk yang viral di medsos itu Pak terkait budaya Jepang yang udah seperti pelajaran dari India itu gimana? Oh yang itu ya, yang India ya. Iya, kalau Jadi kalau yang India itu kan memang pemerintah Jepang itu sekarang di sana posisinya berbanding terbalik sama Indonesia. Kalau Indonesia kan bonus demografi, di sana krisis demografi. Dan itu memang mereka sudah luar biasa di Jepang. Krisis demografi itu sudah terprediksi dari 30 tahun yang lalu. Jadi mereka tahu kalau 30 tahun ke depan itu akan seperti ini. Nah, mereka lakukan kerjasama-kerjasama. Sebetulnya dari dulu juga udah ada kerjasama-kerjasama itu, termasuk sama Indonesia juga kan. Udah dari zamannya dalam kerjasama untuk pertukaran tenaga kerja. Tapi nggak tahu kenapa yang pas India kemarin di demo. Padahal yang lain nggak gitu. Kayak dengan Indonesia bisa aja gitu. Tapi pas India nggak. Betul. Mungkin karena apa ya? dominasi itu Bisa jadi karena budayanya jauh berbeda. Di demonya lebih ke arah situ. Jadi kalau orang Indonesia itu kan sebetulnya, terutama orang Jawa ya, orang daerah Pulau Jawa tuh sama Jepang budayanya mungkin masih hampir sama. Undang-undangnya gitu, segala macam masih hampir sama. Beda lagi kayak orang Indonesia pun juga biasanya kalau yang dari
maaf ya misalkan dan Medan. Tapi itu juga di Jepang biasanya ya kurang disukai. Lebih ke budaya itu sih, karena Jepang masih luar biasa budayanya kental. Tapi terkait kritik itu tadi endingnya tuh apa bakal ada perubahan terkait adanya kerja asing di sana atau kayak Kemarin itu kan sempat parlemen Jepang itu sampai terbagi dua kubu, sama kayak di Indonesia pas zamannya cebong sama itu ya. Ya itulah Mana ya? Ada kebakar. sama terbagi dua kubu gitu kan, ada kubu A kubu B gitu kan, ada kubu Solo kubu nah itu ya kayak gitu. Di Jepang pun sampai seperti itu, ada yang pro untuk pegawai migran, ada yang kontra. Itu terbagi. Menterinya pun juga terbagi, yang pro yang kontra. Nah, kemarin akhirnya perdana menteri yang baru itu sepertinya memang dia udah analisa juga alasannya kenapa diterima orang asing ya, adalah kalau nggak ada orang asing sistem juga jalan gitu. Nah, dan dia termasuk yang pro yang baru itu termasuk yang pro jadi warga asing, jadi menurut saya sih ke depan udah bakal ada perubahan, malah justru mungkin lebih bertambah karena memang hampir semua aspek pekerjaan itu kalau nggak ada orang asing nggak jalan. Orang Jepang angka kelahirannya sangat sedikit, warga yang usia produktif pun juga terbatas gitu kan, kalau nggak ada orang asing saya kerja tapi ada kemungkinan buat banyak bisa. Salah satunya nanti di 2027 program pembagian yang sekarang itu namanya Junichi. Dulu sebelum 2011 ya, dari 2011 ke 2008 itu namanya Kenshu. Kenshu itu memang real magang, Kenshu itu magang, gajinya pun juga hanya 70%. Jadi nggak terima gaji itu 100%. Dari 2011 diubah sistemnya jadi Jishu. Nah, di situ mereka udah dapat gaji 100% tapi di bawah gajinya pekerja. Jadi maksudnya tuh dia hanya patokannya UMK aja, UMR. Yang penting sama dengan UMR, UMK gitu. Nah, kalau sekarang itu sudah ada program tahun 2027 itu akan ada namanya program Ikuseisuro. Nah, jadi Ikuseisuro itu lebih ke pemeliharaan calon tenaga kerja. Gitu. Kalau diterjemahkan ya, pemeliharaan calon tenaga kerja. Jadi dalam 1 tahun pertama memang dia sistemnya masih sama dengan magang. Nah, tapi di tahun kedua dan ketiga itu dia akan ada ujian-ujian. Ujian-ujian yang menunjukkan dia karirnya bisa lebih baik. Programnya ke depan. Dan mudah-mudahan itu lebih menambah kesejahteraan migran juga itu yang bisa terutama di Indonesia. Tapi walaupun bisa magang dengan dibanding dengan gaji di Indonesia masih jauh. Indonesia tuh perusahaan juga mau menggaji besar ya. Sebenarnya karena daya jualnya juga masih kecil kan di Indonesia. Jadi ibaratnya ya udah perusahaan naikin gajinya. Kalau perusahaan naikin gaji kalau outputnya nggak sebanding gitu ya, pajak juga gitu kan. Jadi masih jauh lah gapnya, masih terlalu jauh. Kita pakai aplikasinya kurang lebih seperti ini. Ini untuk alatnya umum, baca, kabar. Excel sudah di